Assalamualaikum Bu Pur, selamat siang. Waalaikumsalam Bu. Siang juga Bu Ria. Gimana keadaan hari ini? Ya, alhamdulillah baik Bu. Bu Pur gimana? Juga sehat? Ya, alhamdulillah sudah semakin sehat. Gini Bu Ria, mau sedikit ngobrol-ngobrol curhat. Oh, ya enggak apa-apa Bu Pur. Siang ini kan saya enggak ada kegiatan, jadi kita bisa apa ngobrol-ngobrol. Eh, Gimana? Apa yang mau disampaikan? Apa rencana pertemuan kita hari ini? Gini Bu, akhir-akhir ini tuh murid-murid saya itu agak kurang antusias dalam mengikuti pembelajaran saya. Selain itu, jumlah murid yang mengerjakan tugas itu berkurang, jadi hanya sekitar 60% yang mengumpulkan tugas. Itu. Oh gitu Bu. Eh, Apa yang menjadi tujuan akhir dari pertemuan ini Bu Pur? Saya berharap ini Bu, eee, mempunyai solusi dari, pembicaraan kita atau obrolan kita ini, saya dapat solusi untuk anak-anak saya tadi, murid-murid saya. Supaya, bisa lebih antusias dan mengerjakan tugasnya pun juga lebih bersemangat. Oh gitu. Kira-kira yang menjadi tolak ukur keberhasilan eh, hasil obrolan kita hari ini apa, Bu? Tolak ukurnya, eee, anak bisa lebih antusias tadi. Oh gitu, nggih. Ya, Terus eh, terus kesempatan eee, apa yang akan Bu Pur lakukan? saya coba saya mereview dari pembelajaran saya itu, akhir-akhir ini murid-murid saya itu kurang antusias. Itu seperti, anak itu bosan. Bosan, eee, mungkin saya itu monoton dalam mengajar. Saya itu akhir-akhir ini lebih dominan, menjelaskan, menerangkan. Karena, apa, saya persiapan mengajarnya itu karena banyak kegiatan di kesiswaan, saya, tidak terlalu banyak membuat rencana pembelajaran yang lebih inovatif gitu. Jadi hanya apa namanya, jam masuk, masuk, begitu. Dan yang saya gunakan ya hanya modul atau buku paket saja, Bu, yang Hmm, di kelas pembelajaran itu. oh gitu, Bu. Jika ada di skala 1 sampai 10, Bu Pur itu ada pada nomor berapa ya, Bu ya, untuk mencapai tujuan Bu Pur nanti? Kalau saat ini masih agak-agak, terutama di kelas yang saya ini 9C itu memang, lebih rendah dibandingkan yang lain. Itu kelas itu yang menjadi masalah saya. Itu kira-kira ada di nomor 5 sampai 6 dan saya berharap itu ya bisa meningkatkan anak-anak itu. Itu, Untuk Bu. meningkatkannya kira-kira Bu Pur ingin mencapai ke skala berapa? Saya minimal ya bisa 7 lah saya harapkan, paling Oke. tidak. Lalu kekuatan apa yang dimiliki Bu Pur untuk mencapai tujuan itu? Eee, supaya tidak monoton ataupun tadi anak-anak bosan, saya mau itu, mungkin lebih pembelajarannya biar asik, mengasikkan dan mungkin saya buat, eee, ice breaking mungkin, begitu. Atau mungkin game-game kecil lain, seperti itu mungkin, Bu. Oh, gitu ya. Saya, merencanakannya. Dari rencana itu, lalu peluang-peluang atau kemungkinan yang ada itu yang bisa diambil Bu Pur apa? Peluang-peluang dari apa rencana Ibu tadi. Peluangnya
eee, siswa bisa itu, lebih lebih aktif dalam pembelajaran. Contohnya, eee, lebih mau mengerjakan, kemudian mau, mempresentasikan hasil, itu Bu, paling tidak. Gitu Karena ya, Bu, selama, ya. akhir-akhir ini tuh saya jarang mempersilahkan anak untuk menyampaikan pendapat atau mempresentasikan hasil itu, skalanya itu masih rendah. Mmm, Bu Pur, dari peluang tadi, apa hambatan atau gangguan yang bisa menghalangi Bu Pur untuk mencapai tujuan itu, Bu? Hambatannya mungkin masih tetap ada, siswa-siswa tertentu yang terlalu aktif itu sering mengganggu temennya, mengganggu, samping duduknya, mungkin itu, Bu. Lalu solusi apa yang akan diambil Bu Pur? Solusinya mungkin dari awal kita, mengingatkan kesepakatan kelas ya, Bu, ya. Jadi dalam pembelajaran diharapkan ya lebih fokus, lebih serius dalam mengikuti pembelajaran, baik itu saat, mendengarkan penjelasan, kemudian saat berdiskusi ataupun saat, eee, mengerjakan latihan soal. Mmm, gitu nggih. Iya. Lalu, eee, rencana Bu Pur untuk mencapai tujuan itu apa, Bu? Dan skala prioritasnya apa, Bu, untuk mencapai tujuan itu? Eee, prioritasnya, gini, karena tadi anak kurang antusias, saya merasa kurang mengasihkan dalam pembelajaran, saya akan, eee, media pembelajaran. Tidak hanya sekedar buku teks tadi, tapi saya nanti akan mencoba, membebaskan anak untuk, apa namanya, mencari materi lewat YouTube atau video atau, dari internet. Itu yang pertama. Yang kedua, supaya tadi anak itu mau mengerjakan lebih dari 60%, tadi yang mengumpulkan hanya sekitar 60% mengumpulkan tugasnya, karena itu saya itu kemarin mungkin terlalu banyak soal yang saya berikan. Nanti akan, lebih saya kurangi supaya, menjadi lebih tinggi keaktifan anaknya dan itu, lebih antusias belajarnya, lebih menyenangkan mungkin. Dan harus, saya berusaha untuk berpihak pada murid atau pembelajarannya itu, eee, berpihak pada murid, banyak pada murid begitu. Ya, untuk mencapai tujuan dan skala prioritasnya tadi, bagaimana untuk jangka waktunya, Bu? Eee, saya berusaha untuk pertemuan yang akan datang di kelas 9C tersebut, saya akan membuat rencana pembelajaran yang menyantumkan media pembelajaran atau sumber belajar lain yang bisa digunakan siswa. Itu, Bu. Jadi nanti biar siswa itu merasa tidak bosan, tidak monoton, bisa lebih, antusias, kemudian saya masukkan sedikit ice breaking di dalam pembelajaran. Itu, Bu. Gitu ya, Bu, ya. Lalu ukuran keberhasilan dari rencana aksi Pupur itu apa, Bu? Apa ukurannya? Ukuran Ukurannya keberhasilan. ya, paling tidak siswa bisa mengikuti pembelajaran dengan senang, dengan tidak merasa malas lagi yang kemarin itu saya melihat itu raut mukanya itu malas-malas begitu. Gitu ya, Bu, ya. Lalu, gangguan-gangguan tadi, kan ada beberapa gangguan tadi ya, Bu, ya. Iya, Nah, cara Pupur mengantisipasi gangguan-gangguan tersebut apa, Bu? dengan
dengan cara mengatasinya, tadi dari kesepakatan kelas tadi dari awal, kemudian seandainya masih ada yang melakukan, kita berusaha untuk mengingatkan lagi kesepakatan kelas tadi. Gitu ya, Bu, ya, mengingatkan Ya, anak-anak ya, dengan ya, keyakinan supaya kelas bisa gitu lebih ya. fokus lagi, ya, Ya, bisa kembali ke dalam konteks pembelajaran. untuk Ya. mencapai tujuan Pupur tadi, siapa yang dapat membantu Pupur dalam menjaga komitmen terhadap tujuan rencana aksinya Pupur nanti? Uh, Mungkin saya guru TIK, karena saya mau berusaha pembelajarannya dengan agak digital tadi, dengan menggunakan video atau nanti produknya atau hasil tugasnya itu saya berusaha ada yang tulisan, mungkin ada saya bebaskan sesuai minat, mungkin ada yang disajikan dalam bentuk video. Lah, saya kolaborasi dengan guru TIK untuk bisa mengingatkan saya dan mungkin membantu siswa seandainya ada yang kesulitan dalam pembuatan video atau tulisan tersebut. Mungkin begitu, Bu Ria. Wah, hebat sekali itu Bu Pur itu. Kita udah di ujung sesi nih Bu ya. Iya, nggak terasa. Nggak terasa ya Bu ya. Lalu apa yang Saya Ibu Pupur dapatkan dari obrolan kita terima ini? kasih banyak, Yang saya sudah ya dari obrolan kita ini apa yang Ibu dapatkan? Apa yang Bu Pur dapatkan dari hasil obrolan kita saya sekarang ini? dapatkan, lebih ada pencerahan saya harus bagaimana, saya harus menyusun strategi apa, yaitu dengan pembelajarannya menggunakan video atau media pembelajaran digital lain, kemudian mungkin akan saya kurangi jumlah soal yang saya berikan ke siswa. Kemudian saya bisa berkolaborasi dengan guru TIK untuk bisa membantu siswa seandainya ada yang ingin membuat hasil pembelajaran atau hasil tugasnya melalui video atau digital yang lain. Begitu, Bu? Gitu ya Bu ya. Kalau Iya. gitu kita ketemu lagi minggu depan dan saya bisa mendengar cerita dari perkembangan Ibu hasil rencana tindakan Ibu tadi ya Bu ya. Ya, Kita ya, ketemu ya. lagi minggu depan berarti gini Bu Terima nggih? kasih, Bu. Iya, Ya, ya. iya, Bu Hendriana, terima kasih iya. waktunya sudah mengganggu. Sama-sama Ibu. Ya, terima kasih. Assalamualaikum Bu Pur, selamat siang. Waalaikumsalam, Bu. Siang juga, Bu Ria. Gimana keadaan hari ini? Ya, alhamdulillah baik Bu. Bu Pur gimana? Juga sehat? Ya, alhamdulillah sudah semakin sehat. Ya Bu, maaf ya Bu ya, ini mau minta waktunya sebentar buat ngobrol-ngobrol, sharing-sharing gitu ya Bu ya. Saya pengen minta di-coaching gitu. Oke ya Bu, enggak apa-apa. Ini juga pas jam kosong ini ada waktu 10 sampai 15 menit kita bisa ngobrol sejenak. Iya, gini Bu, saya kan punya saya kan perwalian kelas 11 nggih. Terus saya mendapat dari guru laporan dari guru mapel, mata pelajaran normatif adaptif. Kalau di SMK kan ada normatif, adaptif, sama produktif. Nah, dari guru normatif adaptif itu ada siswa saya itu sering tidak mengikuti pelajaran normatif adaptif. Tapi dia itu rajin sekali berangkat kalau pas pelajaran produktif gitu. Alasannya itu dia
sakit gitu, Bu. Seperti itu. Nah, terus saya tanya-tanya dengan guru produktif yang lainnya kan, yang ajar produktif tidak hanya saya saja, kan juga ada beberapa mapel produktif. Saya tanya dengan guru mapel produktif lain katanya, siswa tersebut itu berangkat, Bu, kalau pas jam produktif, Hmm. anaknya bersemangat gitu, Bu. Jadi kalau pas jam produktif atau praktek nggih, praktek itu anak lebih suka masuk daripada yang teori-teori begitu ya? Yang Iya, betul, Bu. Jadi heeh, anaknya ya masuk waktu pelajaran praktek saja ya gitu. suka praktek berarti ya. Jadi yang teorinya di kelas agak males begitu ya? Iya, terus izin alasannya itu sakit gitu. Mhm. Terus apa yang jadi tujuan akhir pertemuan ini, Bu Rian? Tujuan akhirnya itu semoga saya itu bisa dapat masukan atau penguatan dari Bu Pur tentang masalah saya ini gitu, Bu. Ya. Menurut Bu Ria, yang jadi tolak ukurnya keberhasilan dari pertemuan ini itu apa, Bu Ria? Mmm, saya dapat pandangan terhadap solusi anak tersebut biar, anak itu tuh mau berangkat sekolah pada saat jam pelajaran normatif adaptif, seperti itu, Bu. Ya, Bu Ria, eh, sekarang kesempatan apa yang akan Bu Ria lakukan untuk menghadapi siswa-siswa tadi? Mmm, kesempatannya mungkin saya bisa itu ya, melakukan pendekatan dengan anaknya gitu ya, Bu, ya. Terus kan saya sebagai wali kelas jadi juga minta saran pendekatan dengan guru-guru normatif adaptif, mencari tahu apakah anak itu tuh siswa tersebut tuh bagaimana di kelas kalau pas dia mau berangkat seperti itu, Bu. Hmm, kalau skala 1 sampai 10, sekarang Bu Ria ada di nomor berapa untuk mencapai tujuan ke Bu Ria tadi? Untuk mencapai tujuan saya dari masalah anak-anak saya yang bolos tadi, yang nggak berangkat tadi, itu tujuan saya tuh, eee, saya menargetkan ke skala 7 lah, Bu, 7 atau 8 gitu, Bu. Kemungkinan peluang peluang apa yang sekiranya bisa Bu Ria ambil? Peluang-peluang untuk apa, me mengaktifkan siswa tadi? Mmm, mungkin ya saya melakukan pendekatan dengan anaknya pada saat jam produktif, pada saat jam saya itu saya dekati, saya ajak ngobrol, kenapa dia itu tidak mau berangkat pada saat jam normatif adaptif, apakah dia bosen dengan pelajaran teori atau bagaimana gitu. Terus saya juga apa, eee, mungkin juga home visit gitu ya, Bu, ya, tanya ke ke orang tuanya, apakah anak itu emang sering sakit-sakitan karena kan kalau Mmm, izin itu ya, pasti bilangnya sakit gitu, Bu. ya. Berarti solusinya Bu Ria tadi sedikit banyak saya menangkap dari beliau dengan home visit juga tadi ya? Mungkin bisa Iya, lebih lebih dijelaskan bagaimana atau solusi yang lain di samping untuk home visit atau mmm, yang lain mungkin? mungkin kerjasama dengan guru BK ya, Bu, ya. Karena kan kalau saya home visit juga harus ngajak guru BK yang eee, mengabsen anak seperti itu. Jadi bisa tahu anak ini berangkat atau tidak. Lalu, apa, jadi guru BK-nya nanti kan bisa menginformasikan ke saya sebagai wali kelas, anak ini tuh, eee, berangkat atau tidak, seperti itu. Dan kalau home visit juga
kan bisa ngajak guru BK ke Hmm. rumah siswa Ke rumah tersebut siswa gitu. tersebut ya. Iya. Berarti itu rencana Bu Ria ya untuk Iya. terus apakah ada yang perlu diprioritaskan apa begitu? Prioritas saya nanti tuh ngobrol sama anak Bu, sama siswa tersebut. Iya, pada saat jam pelajaran produktif itu itu pasti kan dia berangkat itu kalau pas jam produktif. Pas jam saya Iya. kan saya juga ngajar dia. Jadi saya dekati, jadi saya ajak ngobrol apa ngobrol sama dia, kenapa alasan-alasan dia kenapa sering banget dengan alasan sakit tapi pas jam normatif adaptif seperti itu, Bu. Iya. Sip sip Bu Ria. Mungkin tidak ada gangguan-gangguan lain yang menyebabkan pencapaian tolak ukur atau pencapaian standarnya Bu Ria tadi. Mungkin tidak Mmm, ada gangguan-gangguan. ya gangguannya itu kalau seandainya saya tidak bisa ketemu dengan siswa tersebut, Bu. Mhm. Eee, jadi menentukan kesepakatan untuk bertemu sama siswa tersebut. Kalau pas jam produktif itu kan nanti anaknya kan lagi praktek ya, Bu, ya. Ya. Jadi mengajak anaknya tersebut, eee, membuat janjian sama anak tersebut, kita ketemu Hmm. ngobrol di ruangan ibu, atau kita ngobrol di perpustakaan atau di kantin. Nah, itu sedikit menjadi hambatan saya, seperti itu, Bu. Untuk mengantisipasinya berarti gimana, Bu? Supaya Mengantisipasinya bisa gangguan-gangguan tadi bisa terminimalisir. Mungkin lebih memantau terus gitu ya, Bu, ya. Kayak Iya apa, iya, mengekor siswa tersebut, siswa mengekor bahasanya apa ya, Bu, ya, ngikutin apa, mengawasi dan apa ya, nggih. ya itu ngawasin Betul dia, nggih. terus kalau sudah selesai apa, kalau dia sudah selesai, eee, prakteknya, terus langsung saya ajak ke mana gitu, ngoten mungkin itu caranya mengatasi hambatan saya. Oke, Bu, bagus, Bu. Ada gangguan bisa diantisipasi. Kemudian, apa ya, apa komitmen rencana aksi Bu Ria tadi? Komitmennya apa, Bu? Komitmen saya itu anak itu mau berangkat sekolah, mau mengikuti pelajaran normatif adaptif, Bu. Jadi tidak hanya di pelajaran produktif terus, seperti itu, Bu. Biar anak itu, eee, ya intinya mau sekolah, mau berangkat sekolah untuk pelajaran yang lain gitu, Bu. Oke, mungkin, menurut Bu Ria siapa yang bisa membantu Bu Ria untuk menjaga komitmen tersebut, Bu? Guru BK, Bu, karena kan yang absen tiap hari ya, Bu, ya, karena kan saya nggak bisa masuk ke kelas dia setiap hari. Nah, guru BK Ya. kan selalu ngabsen ke kelas setiap hari. Jadi saya kan, minta tolong dengan guru BK supaya memberi informasi ke saya dan apa, membantu saya untuk ikut memantau anak tersebut, gitu. Nah, oke, sip, Bu. Ah, ini hampir, di penghujung waktu ini, Bu, istirahat hampir habis. Oh, Eee, iya, Bu. yang didapatkan Bu Ria dari percakapan kita atau obrolan kita ini apa, Bu? Eee Saya jadi merasa lega ya, Bu, ya, karena ada yang saya ajak ngobrol, terus, saya jadi lebih mantap untuk mengatasi, satu siswa saya tersebut yang nggak mau berangkat sekolah pada saat jam normatif adaptif. Jadi saya lebih lebih mantap, Bu, untuk, eee, melakukan, apa, rencana saya yang nanti saya akan apa, ajak ngobrol anak, melakukan pendekatan dengan anak dan minta tolong dari guru BK gitu, Bu. Ya. Kira-kira mau mulai kapan itu, Bu? Mau di apa,
aksinya itu mau dilaksanakan? Besok itu ada jam saya, jadi mungkin bisa mulai dari besok pagi. Karena ini sudah siang, apa, juga guru BK-nya lagi, apa, ada dinas luar, jadi mungkin besok juga saya akan ngobrol dengan guru BK, Iya, apa, di kelas saya oke. itu. Oke, terima kasih Bu Ria. Kemudian untuk tindak lanjutnya untuk pertemuan ini tadi, apa tadi sekarang garis besarnya, Bu? Garis besarnya, jadi nanti mulai besok pagi itu saya akan, melakukan pendekatan dengan anak, karena pas jam pelajaran saya, lalu minta tolong dengan guru BK untuk ikut memantau siswa tersebut atau kalau perlu home visit dengan guru BK di rumah anak tersebut gitu, Bu. Oke, terima kasih Bu Ria. Iya, sama-sama Puput. Terima kasih sudah di-coaching nggih. Iya, mungkin ini waktunya sudah habis, harus kembali ke aktivitas yang lain. Iya. Ya, Terima kasih Pupur ya. iya, sama-sama Bu, sampai jumpa pertemuan yang akan datang mungkin ya Bu, untuk kita bisa ngobrol lagi hasil dari, aksinya Bu Ria tadi. Ya, Iya, Bu. Nanti kita ngobrol lagi. Terima kasih banyak Bu atas waktunya oke, nggih. sama-sama Bu. Sini dulu, wassalamualaikum Bu, warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.